Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delvin dengan NPN 2040302046, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, sebelum kita masuk ke presentasi yang akan saya bawakan pada hari ini dengan materi yaitu secara seri, secara paralel dengan materi tentang konfigurasi dioda. Baiklah, di sini ada beberapa cara, yaitu secara seri, secara paralel, secara gerbang N, transmisi JBT. Itu materi yang akan saya bawakan. Baiklah, konfigurasi dioda secara seri. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyerahan arus dan tegangan. State kerja dari dioda yaitu yang pertama forward biasa, reverse biasa. Forward biasa adalah kondisi di mana kutub positif dan sumber ketemu kutub positif dari dioda atau bagian anoda dan akan membuat dioda on. Reverse biasa adalah kondisi di mana kutub positif dan sumber tegangan bertemu dengan kutub negatif dari dioda atau kutub negatif dari tegangan bertemu kutub positif dari dioda, maka dioda akan off atau memblok signal tersebut atau memblok signal masuk. Bahan pembuatan dioda mempengaruhi besarnya tegangan yang dipercayai pada suatu rangkaian. Baiklah, di sini ada beberapa bahan dioda, yaitu yang pertama silikon, tegangan barrier 0,7 volt, germanium, tegangan barrier 0,3. Tegangan barrier dalam kurung VB adalah tegangan batas yang dapat dilewatkan oleh dioda tersebut. Contohnya tegangan sumber 0,5 volt. Dioda berbahan dasar silikon mempunyai tegangan barrier 0,7 volt karena 0,5 volt lebih kecil daripada 0,7 volt. Maka tegangan sumber tidak bisa menembus dioda jika dalam kondisi konstan voltage model. Baiklah, di sini saya ada beberapa yang saya ambil dari Google gambarnya. Di sini bisa kita lihat sendiri gambar yang telah saya cantumkan. Baiklah, konfigurasi dioda secara seri ideal model. Kita menganggap dioda tersebut sebagai dioda ideal konstan voltage model. PB memiliki nilai RD hambatan dalam sama dengan 0. Rangkaian pengganti dioda sama dengan tegangan barrier linear model dalam kurung PB, dan RD memiliki nilai ketika dioda on. Kita gantikan dengan tegangan dan tegangan dalam. Konfigurasi dioda secara paralel yaitu tentukan A, B, dan C, yaitu A-nya VO, yaitu B-nya L1, yaitu C-nya LD1. Di sini bisa kita lihat dalam gambar untuk menentukan dari A, B, C ini. Nah, di sini ada perhitungannya untuk menentukannya juga, yaitu A, B, C, dan D. Baiklah, di sini kita lihat untuk 0,3 volt diganti karena masih searah dengan ekuivalen gelombang dium. Dan untuk 0,3 volt untuk seri bagian dalam diganti dengan kutub anoda baterai dengan rangkaian ekuivalen germanium. Memasuki bias karena tegangan bertemu dengan kutub
negatif oleh menjadi circuit. Dioda sebagai grand N. Dioda bukan hanya sebagai penyearah, tetapi juga bisa kita fungsikan sebagai gerbang N. Simbol gerbang N di sini bisa kita lihat sendiri, ada dalam foto untuk simbolnya. Baiklah, di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel kebenaran gerbang N. Dioda sebagai gerbang N jika dikalikan ohm itu nilai 0,7, sedangkan germanium gate itu bernilai 0,3 sesuai dengan gambarnya. Jika kondisi terlewat, dioda akan berubah menjadi short circuit. Jika kondisi tidak terlewat, dioda akan bercabang menjadi open circuit. Tentukan 10 volt sama dengan MK 0,7 volt. Pemeran tidak sesuai jadi D2 diganti menjadi open circuit. Tujuannya itu yaitu 10 volt sama dengan 10,7 volt diganti dengan jajak dengan open circuit. Transminator BJT DC blasing sis. Suatu transminator harus dibias DC agar dapat dioperasi sebagai penguat, yaitu penguat player bias transminator, self bias transminator. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya bawakan hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat malam.